Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam video ini saya akan menjelaskan peran pertama dalam sistem kami yaitu bagan alir atau mapping berjalan untuk sistem pengelolaan praktik pengganti di Politeknik Negeri Lampung. Jadi mapping berjalan ini berfungsi untuk menjelaskan alur proses yang lebih terstruktur dari tahap awal sampai tahap akhir. Nah, jadi di dalam sistem kami ini ada 4 aktor. Yang pertama ada mahasiswa, lalu ada staf, lalu ada teknisi, dan dosen. Jadi ada 4 aktor. Nah, yang pertama saya akan mulai yang pertama dari mahasiswa. Nah, di sini ada simbol terminator atau start. Jadi setiap proses itu pasti ada start, mulai. Nah, jika sudah mahasiswa ini akan login di sini, ini simbol proses. Nah, jadi di dalam sistem praktik pengganti ini itu menggunakan e-kuliah. Jadi e-kuliah ini adalah sistem yang digunakan untuk pembayaran praktik pengganti. Jadi mahasiswa ini login ke dalam akun e-kuliahnya. Jika sudah, maka sistem e-kuliah ini akan menampilkan notifikasi peringatan. Jadi ini adalah simbol display untuk menampilkan peringatan. Jadi jika mahasiswa ini mempunyai praktik pengganti yang belum dibayar, maka sistem akan menampilkan untuk memperingatkan agar segera dikerjakan, seperti itu. Jika tidak ada juga, maka akan tetap ditampilkan, berarti tidak ada praktik pengganti. Nah, jika sudah, maka mahasiswa bisa mengajukan praktik pengganti, seperti ini. Jadi sudah ditampilkan, lalu bisa mengajukan praktik pengganti dengan menginput data, seperti tanggal, lalu mata kuliah, dosen mata kuliah, dan bisa memasukkan surat. Jadi jika mahasiswa ini mempunyai surat tugas atau surat sakit, jadi tidak masuknya itu karena memang ada alasan, maka bisa dimasukkan ke dalam pengajuan. Nah, jika sudah akan masuk ke database e-kuliah, lalu sistem akan menampilkan biaya pembayarannya sesuai dengan alasannya. Jika memang tidak ada alasan, maka pembayarannya berarti 10.000. Jika memang dia mempunyai surat tugas, maka 0. Kalau mungkin sakit berarti 5.000 seperti itu. Jadi sistem ini akan menampilkan biaya pembayarannya itu berapa. Jika sudah, maka akan ada decision di sini pilihan via QRIS atau tidak pembayarannya. Jika iya, maka mahasiswa langsung bisa scan barcode dan langsung masuk ke database e-kuliah di sini. Jadi langsung otomatis membayar. Jika bukan melalui QRIS, maka bisa dengan transfer rekening atau e-wallet. Jika sudah menginputnya lalu dibayar, di sini ada upload bukti pembayaran dan bisa masuk ke database e-kuliah seperti itu. Selanjutnya, jika sudah selesai melakukan pembayaran, kita beralih ke aktor staff. Di sini yang kedua. Nah, di sini ada sama terminator start, lalu di sini ada database e-kuliah, ke sini login, jadi staff ini login e-kuliah sama. Lalu selanjutnya ada proses, staff ini cek pembayaran, apakah mahasiswa ini sudah selesai pembayarannya untuk protein mengganti. Jika sudah selesai, maka ada display di sini. Jadi sistemnya ini akan memberitahu bahwa pembayarannya ini sudah selesai, pembayaran dari mahasiswa. Nah, jika sudah selesai, maka staf bisa langsung verifikasi atau validasi praktik pengganti mahasiswa. Jadi bisa langsung klik dan datanya akan masuk ke database e-kuliah. Jadi ini menggunakan konektor. Selanjutnya ada teknisi. Di sini ada teknisi, ini start sama selanjutnya ini database e-kuliah. Jadi tadi data yang staf ini sudah memvalidasi akan masuk ke sini. Jadi teknisi akan mengetahui, lalu teknisi bisa login e-kuliah dan langsung bisa verifikasi. Di sini ada proses. Jadi teknisi verifikasi atau validasi praktik pengganti mahasiswa dan akan masuk ke database e-kuliah. Jadi mahasiswanya akan tahu jika staf dan teknisi ini sudah validasi. Jadi masuk ke dalam sistem. Selanjutnya dosen. Di sini ada dosen. Yang terakhir sama ini terminator start, lalu ini database e-kuliah, lalu dosen bisa langsung login ke dalam akun e-kuliahnya, lalu dosen bisa menginput tugas, memberi tugas di sistem, jadi mahasiswa akan tahu. Nah, jika mahasiswa sudah tahu, mahasiswa akan mengerjakan tugasnya,
dan menyerahkan ke sistem. Nah, jika sudah menyerahkan ke sistem, maka sistem akan otomatis menampilkan data tugas dari mahasiswa. Dan selanjutnya, dosen bisa cek tugas mahasiswa apakah sudah selesai atau belum. Jika sudah selesai atau sudah sesuai, maka dosen bisa langsung verifikasi atau validasi dan datanya akan masuk database kuliah. Jika belum selesai atau belum sesuai, maka dosen bisa mengomentari tugasnya dan masuk ke database kuliah kembali. Jadi mahasiswa akan tahu jika tugasnya ini belum sesuai atau belum selesai. Seperti itu. Ini masuk ke sistem artinya ya. Nah, jika sudah semua, berarti mahasiswa ini sudah mendapatkan validasi dari 3 aktor, yaitu dari staf, teknisi, dan dosen, maka pembayaran praktik pengganti ini sudah selesai. Pelaksanaannya ini sudah selesai, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didole Ramadan, NPM 2478 1068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0 atau data flow diagram level 0 dari sistem pengolahan praktik pengganti yang ada di Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 0. Di level 0 ini adalah secara keseluruhan memperlihatkan diagram secara keseluruhan dari keempat entitas ini. Nah, di sini di tengah-tengah ini adalah satu kesatuan atau sistem pengolahan pengganti di Polimela yang sebagai jembatan informasi dari entitas-entitas ini. Tuh. Nah, di sini yang pertama ada aliran data entitas mahasiswa ini. Nah, di sini mahasiswa memberikan input berupa data login ke dalam sistem PP. Lalu sebagai timbal baliknya atau outputnya, sistem memberikan notifikasi peringatan. Apabila mahasiswa memiliki PP, maka nanti di sistem tersebut itu terdapat notifikasi peringatan. Lalu mahasiswa kembali mengajukan mengonfirmasi untuk pengajuan PP ke dalam sistem. Lalu sistem kembali memberikan timbal balik berupa status pengajuan PP. Seperti itu. Lalu ada aliran data entitas dosen di sini. Nah, dosen ini sama seperti mahasiswa tadi, dosen memberikan atau menginputkan data login ke dalam sistem, lalu sistem memberikan output atau timbal baliknya kepada dosen, yaitu berupa upload tugas PP. Lalu dosen kembali mengajukan cek tugas, lalu hasil dari sistem tersebut mengeluarkan informasi hasil validasi sebagai outputnya. Lalu ada staff dan teknisi. Di sini keduanya sama-sama memberikan sama-sama memberikan input login kepada untuk mengakses sistem. Ini bisa diperhatikan untuk tanda panahnya. Staff mengirimkan data login kepada sistem, lalu teknisi juga menginputkan data login, lalu staff menerima data hasil verifikasi mahasiswa, sementara untuk teknisi itu menerima data hasil validasi PP. Nah, intinya kurang lebih
DFD level 0 ini adalah data flow diagram yang mencakup secara keseluruhan dari sistem yang kita kembangkan, yaitu sistem pengolahan praktik pengganti di Politeknik Negeri Lampung. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai DFD level 1 atau data flow diagram mengenai sistem pengolahan praktik pengganti di Politeknik Negeri Lampung. Nah, di sini sudah terdapat 4 entitas, yaitu ada mahasiswa, staf, teknisi, dan dosen. Nah, kita akan lanjut masuk ke dalam alur pertama, yaitu dimulai dari pengolahan login. Nah, di sini di mana semua aktor itu terlibat, yaitu mahasiswa, dosen, staf, teknisi, dan dosen itu sama-sama menginputkan data ke sistem. Nah, seperti ini ya panahnya, itu kita namai dengan data login. Lalu setelah divalidasi, sistem akan memberikan umpan balik atau memberikan info login atau konfirmasi kembali kepada masing-masing aktor. Jadi kita namai dengan inputnya adalah data login, lalu outputnya adalah info login. Seperti ini. Nah, setelah itu kita akan lanjut ke proses berikutnya, yaitu pengajuan. Nah, setelah mahasiswa berhasil login, mahasiswa masuk ke proses pengajuan atau ke proses kedua ini. Nah, setelah data pengajuan ini diproses, maka lanjut ke pembayaran. Nah, di sini di proses kedua ini mahasiswa mengajukan praktik pengganti ke sistem. Lalu setelah itu, ini kita tambahkan dulu untuk panahnya seperti ini. Ke sistem. Ini kita namai dengan input pengajuan PP. Nah, setelah mahasiswa melakukan input pengajuan PP, maka mahasiswa akan lanjut pada proses ketiga, yaitu pembayaran. Di mana di tahap ini mahasiswa itu wajib melakukan input bukti bayar, seperti yang sudah kita namakan di sini, wajib melakukan input bukti bayar agar sistem agar memenuhi syarat administrasi praktik pengganti, seperti itu. Nah, lanjut kita berada di tahap keempat atau proses keempat, yaitu tugas, di mana di sini terjadi interaksi antara dosen dan sistem. Bisa diperhatikan untuk panahnya. Nah, di sini dosen melakukan upload tugas PP. Dari dosen ke sistem itu adalah mengupload tugas PP untuk mahasiswa. Lalu dosen juga melakukan cek tugas melalui sistem seperti ini. Melalui sistem untuk memantau pekerjaan yang sudah masuk atau data yang sudah masuk. Seperti itu. Nah, setelah itu kita lanjut ke proses yang terakhir, yaitu di sini ada validasi. Tahap terakhir ini berfungsi untuk bekerja setelah tugas dan pembayaran selesai. Nah, proses validasi ini akan mengalirkan data validasi ke pihak yang terkait. Misalnya di sini ada staf, ada teknisi, dan ada dosen. Nah, staf, teknisi, dan dosen ini menerima data hasil validasi untuk keperluan administrasi dan penilaian. Seperti itu.
Jadi di sini yang dimaksud dengan proses validasi ini adalah staf, teknisi, dan dosen ini memvalidasi hasil tugas PP dari mahasiswa tersebut, seperti itu. Nah, nanti sebagai output dari pengguna utama atau mahasiswa ini, mahasiswa akan menerima status pengajuan PP. Nah, status ini menginformasikan apakah praktik pengganti ini sudah tervalidasi atau diterima atau ditolak, seperti itu. Nah, demikian penjelasan data flow diagram level 1. Secara keseluruhan, sistem ini menjelaskan mengenai bagaimana proses administrasi dari ini, pengelolaan login, sampai dengan pembayaran hingga tugas ini terupload atau terpusat, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imaratul Hafizoh dengan NPM 24781074. Di sini saya akan menjelaskan Entity Relationship Diagram atau IRD dari sistem praktik pengganti Polinela yang dibuat menggunakan PHP MyAdmin. Nah, sistem ini tuh dibuat untuk membantu mahasiswa dalam mengajukan praktik pengganti supaya proses pengajuannya itu lebih tertata dan data yang dihasilkan itu lebih rapi gitu. Nah, di dalam IRD ini terdapat beberapa entitas yang saling terhubung. Nah, secara umum ini entitas praktik pengganti ini menjadi pusat. Karena apa? Karena seluruh pengajuan mulai dari mahasiswa sampai proses persetujuan itu terhubung melalui entitas ini. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan. Di sini ada tabel mahasiswa, di sini juga primary key-nya yaitu ID mahasiswa dengan atributnya nama, alamat, email, dan prodi. Lalu di sini juga ada tabel teknisi. Nah, di sini primary key teknisi ini ID teknisi. Nah, dengan atributnya yaitu nama dan email. Lalu di sini ada entitas staff atau tabel staff. Di sini primary key-nya yaitu ID staff. Nah, dengan atribut lainnya yaitu ada nama, jabatan, dan email. Lalu di sini ada tabel dosen. Nah, tabel dosen di sini primary key-nya itu ID dosen. Lalu atribut lainnya itu ada nama dan email. Nah, di sini ada tabel praktik pengganti atau entitas praktik pengganti. Nah, di sini primary key-nya ID praktik pengganti. Lalu di sini foreign key-nya atau FK itu ada di ID dosen, ID staff, ID teknisi, dan ID mahasiswa. Nah, di sini tanggal pengajuannya ini adalah atribut dari praktik pengganti ini. Jadi atributnya itu ada tanggal pengajuan dan mata kuliah. Nah, selanjutnya di sini saya juga akan menjelaskan relasi antar entitas. Nah, pertama ada mahasiswa ke praktik pengganti. Nah, relasinya mahasiswa ke praktik pengganti itu adalah one to many. Karena apa? Karena satu mahasiswa itu bisa mengajukan lebih dari satu praktik pengganti. Sedangkan satu praktik pengganti ini hanya diajukan oleh satu mahasiswa. Misalkan nih, mahasiswa ini memiliki praktik pengganti 2. Nah, bisa mahasiswa itu mengajukan praktik pengganti sekaligus 2 dengan dosen yang berbeda. Tetapi praktik pengganti ini memang hanya bisa dimiliki oleh satu mahasiswa. Makanya relasinya yaitu one to many. Kedua, relasi dosen ke praktik pengganti. Nah, relasinya itu one to many karena satu dosen ini dapat memberikan persetujuan atau validasi pada beberapa pengajuan praktik pengganti. Nah, namun satu praktik pengganti ini hanya bisa divalidasi oleh satu dosen. Lalu ketiga ini ada relasi staf ke praktik pengganti. Nah, relasi staf ke praktik pengganti ini adalah one to many juga karena satu staf dapat memproses banyak pengajuan praktik pengganti, sedangkan satu praktik pengganti ini hanya bisa diproses oleh satu staf. Jadi setiap staf ini bisa memvalidasi banyak mahasiswa. Lalu yang keempat ini ada
relasi antar teknisi ke praktik pengganti. Nah, relasi antar teknisi ke praktik pengganti ini one to many, karena satu teknisi ini dapat menangani beberapa praktik pengganti, tetapi satu praktik pengganti ini hanya bisa ditangani oleh satu teknisi. Jadi, satu teknisi ini bisa memvalidasi banyak mahasiswa. Tapi satu praktik pengganti ini hanya bisa ditangani oleh satu teknisi, tapi bisa juga dengan teknisi yang berbeda. Nah, nah selain itu terdapat relasi yang bersifat tidak langsung atau konseptual. Nah, misalkan nih relasi mahasiswa ke staf. Nah, relasi mahasiswa ke staf ini, mahasiswa ke staf ini bersifat many to many karena satu mahasiswa ini bisa berhubungan dengan beberapa staf dan satu staf ini menangani banyak mahasiswa. Relasi ini tidak dibuat langsung karena sudah diwakili oleh entitas praktik pengganti ini. Nah, lanjutnya mahasiswa ke teknisi. Nah, relasi mahasiswa ke teknisi ini juga tuh many to many juga karena secara tidak langsung. Jadi karena mahasiswa bisa ditangani oleh teknis yang berbeda pada pengajuan yang berbeda. Nah, dan satu teknisi ini bisa menangani banyak mahasiswa. Nah, relasi ini juga dipresentasikan melalui praktik pengganti ini. Karena gini, karena ada satu matkul, misalkan matkul PBO, lalu ada matkul Jarkom. Nah, dua-duanya ini kan matkul yang berbeda. Nah, bisa jadi teknisinya juga tuh berbeda. Malah kadang ada yang satu matkul yang tidak ada teknisinya gitu. Jadi secara tidak langsung juga mahasiswa nggak wajib ke teknisi gitu karena ada praktik pengganti yang tidak ada teknisinya. Lalu relasi antar mahasiswa ke dosen. Nah, bersifat relasi mahasiswa ke dosen ini bersifat many to many. Karena mahasiswa ini bisa mengajukan praktik pengganti ke dosen yang berbeda pada pengajuan yang berbeda. Dan satu dosen dapat memvalidasi banyak mahasiswa. Nah, relasi ini juga tidak dibuat langsung, tetapi terjadi melalui entitas praktik pengganti ini. Oke, nah sebagai kesimpulannya itu, entitas praktik pengganti ini berperan sebagai penghubung utama antar entitas hingga sistem ini tuh menjadi lebih sederhana, konsisten, dan mudah dikembangkan. Nah, oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tampilan UI UX sistem praktik pengganti di Politeknik Negeri Lampung yang dirancang menggunakan Figma mulai dari login sampai pengajuan berhasil. Nah, pertama, ini adalah halaman login. Nah, di halaman ini, mahasiswa diminta untuk memasukkan NPM dan password. Jadi, mahasiswa itu kalau ingin mengajukan praktik pengganti itu masuk dulu ke sistem e-kuliah. Oke, kita akan mahasiswa itu disuruh NPM dan passwordnya. Maka kalau misalkan passwordnya ini lupa, kita bisa klik di sini lupa password. Oke, ketika sudah berhasil masuk, maka menunya akan seperti ini. Ini adalah menu dashboard e-kuliah. Oke, di sini ada NPM kita, ada jurusan kita, terus lalu di sini ada menu utamanya itu ada pengajuan praktik pengganti ketika kita ingin mengajukan praktik pengganti. Lalu di sini ada status, kita bisa melihat status kita itu apa, apakah sudah divalidasi atau belum. Di sini kita bisa ngecek di sini. Nah, di sini ada riwayat. Riwayat ini untuk kayak misalkan riwayat pembayaran, di sini akan muncul di sini. Nah, pengajuan aktif di sini. Nah, di sini berarti ini adalah praktik pengganti kita, yaitu praktikum basis data pada pertemuan kelima dan ini tanggal 12 Desember 2024. Dosennya Pak Budi. Di sini juga ada informasi. Lalu ketika kita sudah mengajukan, di sini kita klik saja ketika kita mau mengajukan praktik pengganti. Kita klik pengajuan praktik pengganti. Oke. Lalu di sini akan muncul form pengajuan praktik pengganti. Kita pilih saja mata kuliah apa yang kita tidak hadir pada saat itu. Misalkan mahasiswa itu mau memilih tidak hadir waktu itu tuh sistem basis data. Nah, sistem basis data berarti kan di sini kan sistem basis data udah ketahuan kan. Berarti kan di sini kita akan klik sistem basis data. Nah, pada pertemuan keberapa kita tidak hadir, misalkan pertemuan kelima. Kita klik saja di sini.
Lalu tanggal praktik pengganti. Ini tanggal praktik pengganti tanggal 12 Desember. Maka kita klik di sini 12 Desember 2024. Alasannya di sini ada alasannya kan. Nah, ketika kita sakit atau izin atau misalkan ada orang tua yang meninggal atau kita sakit masuk rumah sakit itu bisa mengajukan alasan di sini. Kalau misalkan dia alpa, maka tidak usah tidak usah kasih alasan gitu kan. Nah, selanjutnya ketika sudah mengajukan form pengajuan, kita akan muncul di sini konfirmasi data, yang artinya kita harus mengkonfirmasi data kita benar atau tidak. Oke, pastikan data yang Anda masukkan sudah benar. Di sini ada mata kuliahnya, misalkan pemrograman web, lalu pada pertemuan keberapa kita tidak hadir itu, lalu tanggal berapa kita mengajukannya. Nah, alasannya sakit dengan surat dokter. Jadi kalau misalkan sakit itu kan harus menyertai bukti sakit dari dokternya. Maka di situ ada menu upload surat sakitnya. Di situ kita sudah upload, maka dokumen itu terupload, sudah berhasil terupload. Lalu kita di sini akan kalau misalkan ada yang misalnya salah ketik atau apa, kita bisa di sini nih kembali dan edit. Tapi kalau misalkan dirasa data kita udah benar, maka kita langsung klik saja konfirmasi dan lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada menu pembayaran. Bebas kita misalkan mau kiris atau transfer bank. Misalkan kita belum punya bank, kita bisa kiris lewat Dana, GoPay atau semacamnya, itu bisa lewat kiris. Tapi kalau misalkan kalau misalkan kita ingin transfer bank atau bank BRI, BSI, semacamnya, itu bisa kita klik di sini transfer bank. Oke, selanjutnya ketika kita sudah klik ini, salah satu dari ini akan muncul di sini menu pembayaran. Menu pembayaran itu total pembayarannya satu praktik pengganti itu kan 10.000. Jadi di sini akan muncul. Lalu detail pengajuannya nih. Nah, di sini ada praktikum basis data misalkan pertemuan kelima. Di sini pengajuannya, tanggal pengajuannya sekian, dosen yang pengampu dosen matkul itu Pak Budi Santoso. Di sini lalu di sini akan menu pengajuan berhasil. Ketika kita sudah bayar, di sini akan menunya pengajuan berhasil. Pengajuan praktik pengganti Anda telah dikirim dan menunggu verifikasi. Di sini artinya data kita pengajuan praktik pengganti itu sudah ada di sistem e-kuliah itu, yang artinya menunggu verifikasi. Nah, setelah ini kita langsung ke staff untuk minta validasi, praktik pengganti agar praktik pengganti kita itu divalidasi. Lanjut, di sini kita ada menu di staffnya. Oke, di sini ada sama staff itu login dulu ketika ingin memvalidasi di e-kuliah. Staff itu memasukkan NIP atau NIDEN. Di sini memasukkan, sama memasukkan password juga. Nah, ketika sudah memasukkan semuanya, ketika sudah berhasil, maka di menunya ini seperti ini, menu dashboard di staff. Di sini ada menu praktik pengganti, jadwal, materi, dan nilai. Nah, di sini ada status pengajuan. Nah, tadi kan mahasiswa tersebut mengajukan praktik pengganti, maka otomatis di dashboard staff ini sudah muncul praktik pengganti kita. Tetapi kita harus tetap menyertai bukti pembayaran kita gitu kan. Jangan sampai hilang bukti pembayaran itu, karena itu sangat penting. Jadi ketika ingin memvalidasi ke staff itu harus menyertai bukti pembayaran, lalu si staff ini akan memvalidasi praktik pengganti kita, dan staff ini akan mengarahkan kita untuk meminta validasi ke teknisi dan ke dosen. Lalu di sini ada menu praktik pengganti. Di sini ada praktikum basis data, lalu pertemuan kesekian dan tanggal sekian. Nah, di sini ada setelah dari praktik pengganti, maka muncul di sini verifikasi. Nah, verifikasi. Petugas melakukan verifikasi pengajuan praktik pengganti.
Jika data kita sudah benar dan data kita lengkap, seperti bukti pembayaran situ sudah, maka di sini detail pengajuan. Di sini ada pengajuan, maka si staf ini menyetujui pengajuan jika sudah lengkap. Tetapi jika belum lengkap, maka mahasiswa ini harus melengkapi terlebih dahulu. Oke, setelah si staf dosen itu sudah menyetujui pengajuan, maka di sini pengajuannya telah berhasil. Dan setelah itu, jika pengajuan sudah berhasil, maka praktik penggantinya sudah selesai. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan menjelaskan flowchart untuk sistem yang akan buat agar alur prosesnya ini lebih mudah untuk dipahami. Nah, jadi yang pertama ini ada simbol terminator yaitu start. Lanjut di sini ini ada input username dan password. Jadi mahasiswa itu masuk ke dalam ke dalam akun kuliahnya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya ini ada simbol input, berarti mahasiswa ini menginput username dan passwordnya. Setelah itu sistem ini akan mengecek data. Di sini ada simbol proses. Jadi akan mengecek data apakah username dan passwordnya ini sesuai, valid atau benar. Nah, lalu di sini ada decision, ada pilihan. Jika benar, maka mahasiswa akan langsung masuk ke dashboard. Nah, jika salah username atau passwordnya, maka login ini akan gagal, outputnya ini. Login ini gagal dan harus mengulang sampai username dan passwordnya ini benar. Berarti balik lagi ke sini, ke input ini. Selanjutnya, ini jika sudah valid, benar, maka masuk ke dashboard, outputnya, lalu ada output, muncul notifikasi peringatan jika mahasiswa ini mempunyai data mengganti, ini akan ada notifikasi peringatan, walaupun tidak punya plat mengganti juga akan ada notifikasi peringatan sama. Selanjutnya ada simbol input di sini. Jadi mahasiswa ini menginput pengajuan praktik pengganti, jadi memasukkan tanggalnya, mata kuliahnya, dan dosen mata kuliahnya, seperti itu. Jika sudah menginput pengajuan praktik pengganti, mahasiswa ini akan menginput atau mengisi data pembayaran. Jadi ini simbol input juga. Jadi di sini ada decision, pilihan apakah mahasiswa ini membayar melalui QRIS. Jika iya, langsung scan barcode dan pembayaran dilakukan. Jika tidak, maka mahasiswa akan menginput nomor rekening atau e-walletnya, dimasukkan ke dalam sistem, lalu pembayaran juga akan dilakukan. Seperti itu. Jika sudah, di sini ada staff, di sini ada input, staff ini input praktik pengganti, staff ini memeriksa pembayaran, di sini ada proses. Jika sudah, maka staff ini akan bisa langsung validasi atau verifikasi, seperti itu. Nah, jika sudah seperti ini, maka di sini ada mahasiswa ini meminta validasi teknisi. Ini inputnya. Selanjutnya ada teknisi cek praktik pengganti. Jika staff ini sudah verifikasi atau validasi, maka teknisi ini bisa validasi. Jika sudah, di sini dosen memberi tugas. Ini inputnya. Setelah itu mahasiswa ini menyerahkan tugas. Jadi mahasiswa ini sudah selesai mengerjakan tugasnya, menyerahkan tugas. Jika tugas ini sudah sesuai dan selesai, maka dosen akan validasi. Jika belum, maka dosen akan memberi komentar lewat sistemnya. Jadi mahasiswa akan mengetahui dan mahasiswa akan memperbaiki tugas dan balik lagi ke mahasiswa menyerahkan tugas, seperti itu. Nah, di sini jika sudah selesai, maka dosen langsung validasi dan proses praktik pengganti ini sudah selesai.